Semua, jumpa lagi di IRV Project. Hari ini IRV hadir bersama seorang narasumber. Beliau adalah kepala sekolah di SD Pelita Bangsa. Nah, selain sebagai kepala sekolah, beliau adalah pengajar praktik dari guru penggerak. Inilah dia, Bli Kadek Aditya Putra. Halo Bli. Ya, halo Eri. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat selalu Bli. Bli bagaimana? Luar biasa ya. Di masa pandemi ini kita harus menjaga imun kita supaya sehat. Oke, benar. Ini di tengah maraknya ini kita juga harus tetap jaga kesehatan dan harus tambah makin sehat, Bli. Oke, Bli, ini kan di Februari awal ini udah mulai masuk kegiatan guru penggerak. Nah, Bli sudah menjadi pengajar praktik. Sebelum lanjut, dalam sebulan ini di masa yang jeda kemarin, apa aktivitas yang dilakukan atau apakah Bli masih melakukan komunikasi dengan calon guru penggerak itu sendiri? Silakan Bli. Ya, terima kasih Pak Eri yang luar biasa hari ini ya bertemu dengan dia. Memang sih karena kan kita memang ada breaknya 1 bulan, jadi langkah-langkah konkret yang saya lakukan supaya program guru penggerak ini tidak mandek, begitu programnya terhenti, kita berhenti actionnya untuk mewujudkan Merdeka Belajar dalam hal ini. Kami secara intensif melakukan komunikasi melalui WA, kita menanyakan kabarnya, kemudian kita menanyakan tentang konsep-konsep yang dia dapatkan di modul 1, bagaimana aplikasinya, walaupun pembelajaran secara daring, dan ada beberapa yang CGP yang itu sangat luar biasa. Dia bahkan sampai menanyakan kira-kira modul 2-nya sudah terbit apa tidak gitu ya, antusias yang luar biasa gitu. Dan saya sangat sangat merespon hal itu, walaupun di malam hari WA mengenai program guru penggerak itu saya siap melayani karena kita bergerak bersama-sama, saling kolaborasi. Tentu tidak semua yang tahu, kita saling isi mengisi antara pengajar praktek sama CGP kita gitu. Oke. Kemudian ada juga keluh kesah juga calon guru penggeraknya, bagaimana bisa nggak saya mengatur waktu, walaupun di awal itu sudah ditanyakan, namun berkali-kali itu ditanyakan. Lagi-lagi karena kita sudah terjun sebagai pionir untuk transformasi pendidikan, kita harus benar-benar mengatur waktu kita dengan baik. Kapan kita melaksanakan proksi di sekolah dan kapan kita melaksanakan tugas sebagai calon guru penggerak. Itu kira-kira, Eri. Oke. Nah, ini kan dari tanggal 2 sampai tanggal 4 ini kan untuk pengajar praktik itu ada bedah modul Bli. Kemudian dari CGP itu sendiri kan tanggal 1 sudah mulai LMS dibuka. Nah, ada perubahan LMS bahwa itu kan ada timeline sekarang harus selesai, kalau tidak nilainya 0. Nah, gimana respon CGP Bli terhadap Bli sendiri ketika tahu hal itu? Ya, sempat kaget ya, karena kalau di modul 1 kan fleksibel waktunya, tapi ketika kemarin ya kita dikasih tahu, dijelaskan sama Bapak fasilitatornya, Pak Prasetyo, bahwa ketika tugas itu harus dikerjakan pada hari itu juga gitu. Dan akhirnya sambil saya Vicon, kemudian saya screenshot informasi itu saya kirimkan ke WA Group, dan ada respon juga dari CGP bahwa aduh masa seperti itu Pak, gimana ya gitu kan. Dan saya juga karena ini komitmen kita bersama, mungkin dia sudah memikirkan, kita sudah berani mendaftarkan diri sebagai calon guru penggerak, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menjalani dengan baik. Apapun, saya kasih catatan, kalau punya masalah jangan dipendam sendiri. Mari kita saling berkomunikasi dan berkoordinasi. Kalau seandainya saya sebagai pengajar praktek tidak tahu, saya akan menanyakan ke
hasil saya. Gitu kira-kira. Oke. Nah, Bli, ini kan sudah 2 kali pendampingan, Bli, ya, pendampingan 0 dan pendampingan 1. Nah, selama 2 kali pendampingan itu ada hal yang menarik nggak, Bli, bersama calon guru penggerak? Atau ketemu hal-hal unik atau hal yang menyenangkan atau hal yang suka dukanya lah ya sebagai pengajar praktik. Oke, bisa ceritakan, Bli. Ya, siap Pak Eri. Jadi dalam suatu kegiatan pasti ada suka dukanya, Eri, ya. Yang pertama, kesiapan daripada CGP dan kepala sekolah. Gitu. Ada yang sangat antusias sekali, begitu belum saya sendiri datang, kepala sekolah sama CGP-nya antusias sekali. Ada Udah yang disambut, Bli, ya? ya sudah disambut ya, ada konsumsi dan lain sebagainya gitu kan. Gitu. Kemudian ada yang begitu saya datang, kepala sekolahnya masih di jalan nih, kita menunggu. Jadi di sana kita tidak, artinya saling karena waktu ya, karena apalagi masa pandemi seperti ini. Dan memang kesiapan daripada CGP dan kepala sekolah itu memang berbeda-beda. Gitu. Nah, namun saya juga menekankan agar di sana kita antara kepala sekolah dan CGP juga saling support gitu. Biar tidak hanya CGP-nya sudah semangat, kepala sekolahnya yang tidak, artinya tidak mendukung. Nah, jadinya kan agan tidak jalan gitu. Artinya program-program yang implementasi dari Merdeka Belajar yang mengarah ke murid-murid itu bisa tidak jalan karena tidak ada support dari kepala sekolah. Oke. Nah, selama ini yang Kemudian Bli temui, ya. Ada juga dukanya waktu saya ke SD Negeri 10 ya, 10 Peguyangan itu, karena saking antusiasnya gitu, saya akhirnya nabrak itu gang ya SD 10 itu. Mobil penyot. Tapi tidak apa-apa. Nah, itulah pengalamannya. Oke. Itu karena Bli nggak pernah ke SD 10 atau memang tidak tahu di mana wilayahnya itu? Itu karena saya pakai Google Map ya, karena nggak pernah ke SD 10. Beruntung saya menjadi pengajar praktek, jadi tahu SD 2 Serangan, tahu SD 10. Itu ada untungnya gitu. Berarti dari pusat tempat Bli bertugas sekarang, jadi ke tempat-tempat CGP itu lokasinya cukup jauh, Bli. Artinya masih dalam kota, tetapi jaraknya cukup jauh ya. Ya lumayan. Selama di Serangan ya, Pak Eri kan tahu ya, di Serangan. Saya ketemu dengan Pak Putu Ardike. Yang semangatnya dia luar biasa. Saya akui Pak Putu Ardike semangatnya luar biasa. Oke. Nah, selama 2 bulan ini, apakah Bli ketemu bahwa apakah semua kepala sekolah mendukung calon guru penggeraknya untuk melakukan partisipasi atau melakukan tugas-tugas guru penggerak itu sendiri? Ya, untuk CGP saya semua kepala sekolah mendukung, tapi bertahap. Jadi bertahap. Begitu kita, karena memang harus kita jelaskan ya, dari CGP menjelaskan, kita sebagai pengajar praktek juga menjelaskan bagaimana pentingnya program dari pemerintah guru penggerak ini. Jadi secara perlahan-lahan berangsur-angsur mereka sudah beradaptasi. Ya mudah-mudahan dukungan dan semangatnya tidak terhenti sampai di sini. Bagaimana supaya kita sama-sama melahirkan guru penggerak yang bisa mencapai visi, yaitu Merdeka Belajar. Gitu. Oke, Merdeka Belajar. Semangat dan panjang umur perjuangan, Bli ya. Ya, panjang umur perjuangan. Oke, ini kan sudah mulai masuk ke modul 2 nih. Nah, kira-kira kisi-kisi atau apa yang menjadi capaian modul 2 ini agar calon guru penggerak itu tahu sedikit gambaran seperti apa, Bli? Bisa Bli kasih bayangan kira-kira apa sih kegiatan nanti gitu. Iya. Oke. Jadi kalau kita ke belakang ya, modul 1 itu kan menceritakan bagaimana paradigma dan visi guru penggerak. Jadi di modul 2 ini bagaimana pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, jadi modul 2 itu ada 3 subjudul. Yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi, kemudian yang kedua pembelajaran emosional dan sosial, kemudian ada istilah baru. Mungkin bagi dia itu baru, coaching ya. Jadi coaching. Jadi pada modul yang pertama ini, pada sub pertama ini pembelajaran berdiferensiasi. Jadi
kita ketahui bahwa guru-guru, saya yakin tahu bahwa setiap siswa, setiap murid memiliki keunikan masing-masing. Dia memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, bagaimana cara kita sebagai seorang guru melihat karakteristik yang berbeda itu? Nah, perlunya pembelajaran menghadirkan bagaimana pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi memperhatikan karakteristik dari siswa itu sendiri. Sehingga kemampuan dari siswa yang satu dengan siswa yang lain bisa kita klasifikasikan, sehingga kita memberikan, istilahnya kita memberikan obat ya yang tepat untuk menyembuhkan. Menyembuhkan daripada siswa itu sendiri. Kemudian ada emosional dan sosial. Jadi perlu seorang guru mengontrol ya emosional dan sosialnya, melihat gaya belajar dan karakteristik yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah coaching. Ya, bagaimana seorang guru menggiring siswanya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Itu kira-kira seperti itu. Nah, kemudian setelah dia memahami, kan dia nanti CGP kita mengikuti alur daripada LMS itu. Semuanya mengacu pada konsep merdeka belajar. Merdeka mulai dari diri, kemudian aksi nyatanya. Gitu. Dan yang paling penting adalah bagaimana dia bisa mengatur waktunya dengan baik. Sekarang kan tidak ada alasan bahwa tugas itu tidak dikerjakan karena memiliki tugas yang lain gitu. Kecuali ada yang bersifat urgent, itu bisa ditoleransi. Itu kira-kira. Oke, ini karena perubahan LMS ya beli ya, karena semua sudah di timeline harus hari ini, kalau tidak hari ini tidak dapat nilai kan seperti itu. Jadi harus sering-sering info. Iya, apalagi sekarang kan pengajar praktik sekarang sudah bisa didesain untuk memberikan nilai juga kan, Pak Eri kan? Iya. Berapa persen ya, beli? Karena kan kita juga kita lebih banyak di pendampingan individu dan lokakarya, kemudian juga kehadirannya itu. Jadi diatur sudah, dan nanti kita pasti infokan ke CGP supaya dia juga memahami begitu pentingnya pengajar praktek juga memberikan kontribusi terhadap kelulusan mereka gitu. Oke, walaupun demikian itu kan walaupun jadi pengajar praktik yang membutuhkan kelulusan kan nggak boleh semena-mena beli ya. Ya, itu harus itu ya, bagaimana memanusiakan hubungan, itu yang terpenting. Kalau kita punya program bagus tetapi antusias daripada CGP ini yang tidak bagus kan nggak jalan. Bagaimana kita memanusiakan hubungan dengan kesabaran kita ya. Jadi sabar karena kita juga dihadapkan dengan karakteristik CGP yang berbeda, sama halnya dengan murid gitu kira-kira. Tidak boleh galak lah. Boleh harus mengerjakan. Ya, santai ya, santai. Santai tapi selesai beli ya. Iya. Oke, beli. Harapan terhadap CGP ataupun harapan keberhasilan program ini bagi pendidikan apa beli dari kacamata beli sendiri? Ya, terima kasih Eri. Saya sangat sangat berpikir ya, jadi berpikir yang ke depannya program ini sangat bermanfaat bagi kepala sekolah, kemudian calon guru penggerak. Karena melalui program guru penggerak ini CGP itu akan berbagi praktek baik yang sudah sukses di sekolahnya. Harapannya adalah bagaimana supaya pembelajaran itu berpusat pada murid. Nah, itu melalui program Merdeka Belajar itu. Nah, kemudian diharapkan bahwa guru tidak hanya artinya dalam mengajar itu tidak monoton saja, tapi bagaimana memperhatikan karakteristik daripada siswa itu sehingga siswa merasa nyaman, aman dalam belajar, tidak seperti di penjara gitu. Jadi apapun daripada pendapat anak-anak itu sesuai dengan bakat dan minatnya, kita harus memang bagaimana kita membantu dia untuk mengantarkan untuk mencapai tujuan. Saya kira program guru penggerak ini pasti berhasil apabila semangat daripada instruktur, fasilitator, pengajar praktek,
CGP dan arahnya ke murid itu. Gitu. Oke, keberhasilannya artinya muncul ketika kita bersama-sama yang mengambil peran masing-masing untuk menyukseskan program ini, ya kan? Ya, betul itu. Top itu, Eri. Oke, closing statement, Bli. Penutup, silakan. Jadi terima kasih, Eri, kepada teman-teman CGP semuanya. Apapun tugas-tugas yang diberikan, tentunya para calon guru penggerak harus benar-benar semangat. Jangan sampai mengeluh dan berhenti di satu titik. Karena teman-teman CGP sudah masuk dalam ranah program guru penggerak ini. Mari semangat untuk menyukseskan program guru penggerak ini dan supaya bagaimana pendidikan di Indonesia itu mengalami transformasi, yaitu prinsip Merdeka Belajar kita harus pegang teguh dan prinsip daripada Ki Hajar Dewantara. Itu kira-kira, Eri. Oke, intinya adalah bagaimana pendidikan di Indonesia ini mengalami transformasi sesuai dengan prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Itu tadi ya? Ya, siap. Ya, oke, teman-teman, itu tadi perbincangan sekilas kita bersama Bli Aditya Putra. Jangan lupa untuk tetap like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng di ERV Project. Bye-bye, terima kasih Bli. Ya, terima kasih, Heri.